bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong. Selamat pagi jemaat oleh dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan untuk kita. Tuhan sudah baik untuk kita dan kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian anugerah terbesar.
Hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami, para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya pengurapan Roh Kudus menaungi kami, terlebih lagi jemaat-Mu Tuhan, boleh menikmati hadirat Tuhan.
Mari Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah melalui pelayanan kami ini Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi jemaat Tuhan yang percaya, bersama-sama dengan saya katakan amin. Setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita agar supaya hati kita siap dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui karya salib Tuhan, kita mau mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan menjadikan kita serupa dengan Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya.
kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin hati kami, agar supaya kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan membentangkan firman Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya. Saya percaya hari ini saudara dan saya tetap sehat, dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita perlu syukuri. Saudara-saudara, hari ini nanti sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ayat ini berbicara begini, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ulam jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Renungan firman Tuhan pagi ini akan berbicara mengenai memberi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dalam bagian ayat yang sudah kita baca, sebenarnya Tuhan Yesus sudah berbicara mengenai hal pengabulan doa. Dan hal pengabulan doa ini diwakili dengan satu kunci. Selalu diwakili dengan satu kunci, yaitu meminta. Dan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam konteks ini Tuhan Yesus sebenarnya ingin membuat sebuah komparasi antara pendengar waktu itu yang adalah murid-murid Tuhan dan semua orang yang mengikut Yesus, yang menggunakan kalimat kamu yang jahat saja, dan kemudian dengan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang sedang Tuhan Yesus komparasikan? Apakah ini terkait dengan hal pengabulan doa atau tentang hal pemberian? Nah, hari ini kita secara khusus akan berbicara mengenai hal ini, saudara-saudara, tentang pemberian. Dan firman Tuhan tadi katakan, jika manusia yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik terhadap anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga. Sebenarnya Bapak Ibu, dengan mengesampingkan konteks meminta dan pengabulan doa, dan tanpa mengurangi makna dan nilai yang terkandung dalam kebenaran firman hari ini, saudara-saudara, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Setidaknya begini, dalam hal memberi, saudara-saudara, Bapa di sorga memiliki sebuah standar. Standarnya adalah yang terbaik. Dan tentu hal ini tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebab Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah satu-satunya anak tunggal Bapa diserahkan untuk saudara dan saya yang hari ini kita akan peringati dalam perjamuan kudus. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah puncak dari pengorbanan, dari pemberian seorang Bapa yang begitu baik kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya. Dan kesimpulan yang lain, Bapak Ibu, yang bisa kita ambil adalah manusia yang jahat, yang dalam bahasa Yunani moneros, saudara, manusia yang berdosa saja tahu bagaimana cara untuk memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Standarnya sama-sama memberi yang terbaik. Nah, saudara, kalau melihat hal ini, sebenarnya kita mengetahui betapa dahsyatnya apa yang sedang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui pengajaran ini. Saudara-saudara, membandingkan dua kutub yang sangat berbeda, Allah Bapa dan manusia yang berdosa, sama-sama memiliki sebuah kesamaan, yaitu sama-sama memberi dengan standar yang terbaik, sekalipun tentu secara kualitas tidak bisa disamakan. Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, kalau kita telah lebih jauh, maksud dengan kesamaan di sini adalah sebenarnya terkait dengan relationship, terkait dengan hubungan.
memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Firman Tuhan katakan, maka ukuran yang sama saudara-saudara diberi yang dilakukan oleh Allah kita, memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berapa banyak orang tua, ayah, ibu yang rela berkorban untuk memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Hal ini juga berbicara bukan hanya tentang hubungan orang tua dan anak, tetapi juga hubungan seorang kekasih dengan pasangannya. Nah, saudara-saudara, pastilah mereka akan berupaya untuk tampil sebaik mungkin di depan pasangannya dan mengupayakan hal yang terbaik untuk kebahagiaan pasangannya. Nah, hubungan yang kita miliki, sekali lagi, hubungan yang kita miliki berpengaruh terhadap standar kita dalam memberi. Artinya semakin berkualitas hubungan kita, maka semakin tinggi standar kita dalam hal memberi dalam hubungan tersebut. Nah, saudara-saudara, bertolak dari pemahaman ini, mari kita melihat standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan, salah satunya adalah yang terkait di gereja ini, maka hal itu sangat-sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam perjanjian baru, kalau saudara membaca dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, saudara akan menemukan bagaimana seorang Maria menunjukkan kualitas kasihnya kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan yang terbaik, minyak narpas yang mahal harganya, itu setara dengan upah seorang buruh bekerja dalam 1 tahun. Rupanya bukan hanya sekedar harga minyak narpas itu yang mahal tersebut. Apa yang Maria lakukan berikutnya, saudara bisa lihat. Maria menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Sementara saudara tahu rambut adalah bagian yang terhormat bagi seorang wanita, itu mahkota seorang wanita. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini memberi contoh betapa standar yang tinggi yang Maria contohkan, teladankan dari seorang yang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Walaupun pada akhirnya saudara melihat ada beberapa orang di sekitar Maria yang mereka juga tidak setuju dengan apa yang Maria kerjakan, tidak mendukung apa yang Maria kerjakan. Kritik datang dari seseorang yang mungkin cinta uang, seseorang yang suka mencuri kas yang biasa disimpan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan pelayanan mereka, digunakan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan sangat politisnya bahkan, si pencuri uang kas ini, si orang yang cinta akan uang ini membandingkan antara mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan Yesus dan kemudian dengan pelayanan kepada orang-orang miskin. Sebuah alasan yang kalau dipandang saudara-saudara dari sudut humanisme, dari sudut sosial barangkali, ini sebuah argumen yang sangat menarik. Nampaknya benar, nampaknya humanis, dan rasa-rasanya lebih bermakna, lebih berdampak bagi orang lain. Tapi Tuhan itu Allah yang melihat sampai ke dalam hati seseorang. Dan yang lain saudara-saudara, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya akan memberi oleh karena mungkin ada hukum yang tertulis, sehingga bisa dipastikan ukuran dan keputusan dalam memberi selalu diperhitungkan dengan hukum, dengan untung rugi, dengan berbagai macam konteks yang dia pandang itu benar. Ada orang-orang Kristen yang memberi saudara-saudara karena dia ingin mencapai keuntungan pribadi, atau keuntungan pribadi yang dia mencapai supaya diberkati melimpah oleh Tuhan. Jadi semacam memancing Tuhan supaya dia diberkati melimpah, supaya dijauhkan dari segala malapetaka dan sebagainya. Apalagi Bapak Ibu dalam kekristenan dikenal kalau kita ini tidak berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Tidak. Saudara dan saya diselamatkan murni karena anugerah Tuhan.
iman percaya kita oleh karena pengorbanan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Anugerah ini yang menolong saudara dan saya untuk diselamatkan. Jadi kalau saudara dan saya berbuat baik, itu bukan untuk kita mendapatkan keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan, tapi sebuah ungkapan syukur kita, apresiasi kita terhadap pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ada begitu banyak konteks yang disampaikan oleh orang-orang yang cinta akan Tuhan, orang-orang yang memiliki maksud tertentu supaya mendapatkan keuntungan bahkan melalui pemberian yang dia berikan. Atau misalkan dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, orang mulai mempertanyakan, ada orang-orang Kristen mulai mempertanyakan bagaimana dengan hal mengembalikan persepuluhan. Apakah ini sesuatu yang alkitabiah? Apakah persepuluhan ini berlaku juga di gereja masa kini? Apakah itu bukan hanya pada waktu zaman Alkitab kita ditulis, hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi? Apalagi di konteks pandemi seperti sekarang ini, ketika orang begitu mengalami kesulitan soal ekonomi, apakah perpuluhan ini juga adalah sesuatu yang diharuskan? Dan kemudian saudara-saudara, masih ada banyak pembahasan-pembahasan yang demikian ini, dan ujung-ujungnya sebenarnya adalah mereka mencari sebuah pijakan untuk menguatkan alibinya, menguatkan pendapatnya, agar dia tidak memberikan persepuluhan. Nah, saudara-saudara, betapa indah, betapa luar biasanya jemaat yang mengembalikan persepuluhan, dan ini sebagai standar terbaik yang dia miliki, sesuatu yang dia bisa persembahkan untuk Tuhan, dihasilkan dari sebuah kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan sekedar hukum yang tertulis. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang-orang yang cinta akan Tuhan, orang-orang yang disebut pencuri kas milik Tuhan, kalau saya menyebutnya, memiliki begitu banyak alasan, mungkin penuh dengan retorika, mencoba selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar tertinggi bagi pekerjaan Tuhan di gereja. Tidak jarang sayangnya saudara-saudara, orang-orang seperti ini justru orang-orang yang menganggap para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta, para pemberita Injil yang menyampaikan hal-hal terkait dengan perpuluhan, dengan keuangan, sebagai orang, sebagai hamba-hamba Tuhan yang sedang mencari keuntungan pribadi. Walaupun saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri ada orang-orang tertentu dengan maksud yang jahat, dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi saudara dan saya tidak boleh menyamaratakan, kita tidak boleh menjatuhkan hukuman dan penghakiman kepada pemberita-pemberita firman Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat kembali, kekristenan adalah sebuah hubungan. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan hubungan kita dengan sesama kita. Bukankah itu yang Alkitab katakan? Saudara-saudara, Alkitab kita berbicara dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Ini merupakan hukum yang pertama, hukum yang terutama di dalam Alkitab. Firman Allah katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama. Dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan pada kedua hukum ini, saudara-saudara, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam hukum ini, hukum kasih ini, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih ini harus menjiwai hati kita, harus mendarah daging dalam hidup kita, harus menjadi bagian dari pertumbuhan kekristenan kita. Dan saudara-saudara, ini yang harus benar-benar menjadi motivasi terbesar dalam hidup kita. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan.
Tuhan kita. Bukan karena hukum tertulis, bukan karena ada maksud tertentu, bukan ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi kita. Kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama itu melampaui semua konteks, melampaui semua konteks dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ketika kasih Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, karena terlebih dulu kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita, maka saudara-saudara, saya percaya Roh Kudus akan menjamah saudara dan saya, sehingga saudara dan saya memiliki kualitas hubungan dengan Tuhan dan memiliki satu standar dalam memberi kepada Tuhan, yaitu yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menyingkapkan semua kebenaran yang pagi ini saya percaya ketika Roh Kudus berkarya dan engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja melalui perkataan firman yang saudara dengar. Firman ini akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, buka hatimu, buka hati bagi Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya lewat engkau. Hari ini firman Tuhan membuktikan kepada saudara dan saya, Tuhan memberi persembahan yang terbaik untuk saudara dan saya. Hari ini kita akan peringati melalui perjamuan kudus yang akan kita adakan. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini dimaksudkan untuk saudara dan saya mengingat kembali apa yang Tuhan Allah kerjakan melalui Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk saudara dan saya. Mari dimanapun saudara dan saya berada, di tempat saudara masing-masing hari ini, siapapun saudara, anak-anak Tuhan, atau siapapun saudara yang mendengar perkataan firman hari ini, saya percaya Roh Kudus akan menjaga hati, Roh Kudus akan menolong dan melembutkan hati kita, membaharui kita kembali, baharui hidup kita dengan Tuhan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan sekali lagi akan menentukan standar tertinggi kita dalam memberi, baik kepada Tuhan kita dan kepada sesama kita, memberi yang terbaik. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi ini kami percaya Roh Kudus bekerja berkarya dalam hati kami, membaharui kami, setiap pikiran-pikiran, setiap motivasi, sesuatu yang terselubung, yang kedapatan tidak benar di hadapan Tuhan, walaupun dengan banyak argumentasi, dengan banyak logika, nampaknya benar, tapi kami tahu Allah kami adalah Allah yang melihat bahkan sampai ke dalam hati kami. Karena Tuhan kami mengenal kami secara pribadi, bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Maka hari ini Tuhan, periksa hati kami, koreksi hati kami, evaluasi hati kami. Roh Kudus singkapkan setiap kebenaran pagi hari ini, dan tolong kami memiliki hati yang lembut untuk dibentuk oleh firman. Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kami, maka kami juga percaya ketika kami makan dan minum unsur perjamuan kudus yang hari ini kami kerjakan sebagai cara kami untuk mengingat pekerjaan Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib, sebagai bukti betapa besarnya kasih Allah Bapa melalui pengorbanan Yesus buat kami, menebus kami dari segala dosa. Kami tahu bahwa perbuatan baik apapun yang kami kerjakan tidak akan pernah menyelamatkan kami, karena standar Tuhan begitu tinggi, dan Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban bagi setiap kami, sehingga semua kami yang percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami diselamatkan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan siapkan hati kami melakukan perjamuan kudus pagi ini di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dimanapun saudara dan saya berada hari ini, kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Kalaupun hosti tidak saudara miliki, saudara bisa menggantikannya, mungkin dengan roti, mungkin dengan singkong atau materi apapun, tetapi yang penting bukan soal hosti atau anggurnya. Ketika saudara mulai membuka hati dengan sarana apapun, Tuhan berkenan sepanjang sekali lagi saudara melakukannya karena saudara mengasihi Tuhan. Maka hari ini dengan firman Tuhan, saudara boleh berdiri bersama-sama.
Saudara angkat roti di sebelah tangan kanan saudara, dan dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, hosti atau roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus. Dan kalau saudara percaya ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah diserahkan di bukit Golgota, disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya hari ini, kalau saudara percaya, maka makan roti ini dengan ucapan syukur. Mari kita mengambil cawan kita dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, cawan ini pun adalah lambang dari darah Yesus, darah anak domba Allah yang tidak bercacat cacat, diserahkan, dicurahkan melalui pengorbanan darahnya untuk menebus semua dosa-dosa saya dan saudara. Kalau saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus, minumlah dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini. Kami tahu dari firman-Mu, kami pun mengalami apa yang menjadi bukti dari janji-Mu, bahwa Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ketika mulut kami mengaku Yesus Tuhan, hati kami percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka firman katakan kami akan diselamatkan. Engkau menghargai setiap iman yang kami perkatakan menjadi proklamasi di hadapan seluruh masyarakat dunia, di hadapan iblis bahkan, bahwa sekarang kami adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ajar kami berikutnya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana memberi persembahan yang terbaik buat Allah kami, buat Tuhan kami, tanpa ada maksud terselubung, tanpa untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Tapi hari ini Tuhan ajarkan menjadi anak-anak Tuhan yang dengan rendah hati kami menyadari semua hidup kami persembahkan pun, nyawa kami berikan pun kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tapi setidaknya ini kami Tuhan, ini hidup kami mau persembahkan bagi-Mu. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.